kasih semuanya diwakili oleh BEM ya, tidak semuanya karena ruangnya nggak cukup Pak. Ya, pertama adalah terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada tim dari UNICEF yang tadi sudah disebutkan, yaitu Pak Dadi dan Pak Ibnu. Suatu kehormatan bagi kami beliau berdua berkenan hadir, juga Pak Untung yang jauh dari Pontianak juga hadir. Semoga nanti kerjasama dengan Kalbar tercapai ya Pak ya. Ini harapan kami. Juga kepada pengurus yaitu Pak Arianto Halim sebagai ketua pengurus, terima kasih dukungannya. Juga Prof. Darjanto, terima kasih atas kehadirannya pada event ini. 8 tahun tak terasa kita berjalan mengarungi dan bergumul untuk Universitas Nasional Karangturi. Tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa tahun 2025 ini adalah merupakan titik terang bagi Universitas Nasional Karangturi. Kenapa? Karena prestasi-prestasi dosen, prestasi-prestasi mahasiswa sudah mulai diukir satu demi satu. Dan juga bersyukur bahwa terutama adalah mahasiswa ya Pak ya, ini sekarang kan sedang diprotes ini karena PTN menerima sebesar-besarnya mahasiswa. Ya, jadi kami bersyukur bahwa kami masih mendapatkan untuk peningkatan jumlah mahasiswa pada tahun ini. Sangat bersyukur sekali untuk prestasi-prestasi itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan juga MD serta mahasiswa yang sudah bersama-sama dengan kita semuanya untuk berjuang, untuk berkiprah di masyarakat, untuk mencapai hasil-hasil yang baik. Terima kasih semuanya yang sudah mendukung itu semuanya. Pada acara ini sekalian disisipkan, kami itu ada lab teknologi fermentasi yang baru saja jadi gitu ya. Sehingga saya berpikir sekalian diresmikan oleh pengurus supaya nanti sah dan kami bisa berlari untuk menggunakan lab tersebut untuk lebih menggunakan di dalam pelayanan kepada mahasiswa. Akan ada pelatihan-pelatihan yang kami sampaikan kepada masyarakat untuk meningkatkan UMKM dan juga meningkatkan keterampilan anak-anak remaja dan juga anak-anak SMA yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat beberapa produk yang kami siapkan, yaitu yang berbasis tempe, tetapi tentu itu belum seberapa ya. Kami akan terus untuk meningkatkan bagaimana produk yang bisa diterima oleh masyarakat, terutama adalah yang berbahan dasar tempe. Tempe yang ada di Indonesia ini sudah didaftarkan di UNESCO ya Pak Ibu ya. Semoga mendapatkan satu deklarasi bahwa tempe itu adalah warisan budaya Indonesia yang dari UNESCO, sehingga kita ketika makan tempe itu berbangga hati. Ya. Kalau zaman dulu orang makan tempe itu dihina, wah kok makanannya tempe, gitu ya, direndahkan. Tetapi dari perkembangan zaman yang ada, orang makan tempe itu sekarang menjadi ada kebanggaan karena itu adalah produk Indonesia yang asli. Bapak Ibu dan mahasiswa, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan supportnya. Tadi malam hujan, saya tahu panitia hujan-hujan sungguh kasihan sekali, tetapi semuanya adalah demi kelancaran kita semua. Terima kasih Pak Haras dan Prof. Darjanto sebagai pengurus. Terima kasih kepada Ibu Lucy yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi kepada yang terhormat Bapak Haryanto Kusuma
Pak Untung dari NGO apa Pak? Pemberdayaan perempuan, sosial. Pemberdayaan perempuan. Dan pemberdayaan perempuan, anak dan perdamaian. Sama, saya juga pemberdayaan perempuan. Apa? Saya pernah dapat gender champion dari Wali Kota Semarang. Sebagai, saya nggak tahu kenapa, tapi dianggap ikut memperjuangkan kesetaraan gender. Yang jelas bikin istri bahagia di rumah. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir, Bu Rektor, Pak Mariato, dan para dosen semua, mahasiswa, Pak Bem, Bu Syan. Ya, saya senang bahwa di Dies Natalisnya kali ini ada sesuatu yang menurut saya substansi dikerjakan dan akan diresmikan sebentar lagi, karena bagi Pak Yuri ini wakil SMA Karangguri. Menurut saya kadang kita kalau Dies Natalis ya banyak, kalau yang sudah besar itu malah kadang ya seremonial. Tapi saya senang kita masih muda ini ingat bahwa yang penting itu yang substansi, dan saya memang salah satu yang memang minta Bu Rektor untuk dijadikan teknologi pangan ini lokomotif, bukan menegasikan yang lainnya, tapi kebetulan Bu Rektornya ahli tempe, kebetulan saya juga di teknologi pangan Pak. Jadi, tapi nantinya kalau gerbong ini bisa ditarik oleh satu lokomotif yang cukup besar dan cukup cepat, mudah-mudahan nanti yang lainnya akan tumbuh dan bisa dikembangkan juga. Jadi harus ada kayak ikonnya dulu ya, ikonnya dulu. Kalau diketik mungkin tempe nama bulu siku ada ya. Jadi dan kebetulan saya juga senang sih, saya meskipun teknologi pangan kebetulan kalau di bidang saya kayaknya ke industri lebih banyak disebut, tapi saya juga senang fermentasi karena riset saya kuliah dulu S2 di Amerika, salah satunya adalah reologi dari pembentukan keju dan yogurt sebenarnya. Jadi ya agak familiar meskipun prosesnya nggak 100% fermentasi, tapi itu kan perubahan struktur dan parameter dari sebuah sistem makanan itu kan hampir sama ada fermentasi. Kalau dengan yogurt itu bisa pakai kain musin, bisa pakai instan, bisa pakai asam juga sebenarnya. Dan kebetulan kemarin Bu Lucy saya iseng, saya tuh dari dulu pengen sekali tahu caranya bikin brem itu gimana. Brem kecil. Kemarin saya beli beras ketan kan, bahan dasar beras ketan. Saya kira kok so manis ya brem ya, tapi kan tambahin gula. Ternyata waktu saya bikin oh ya nggak usah tambahin gula, karena fermentasi dari beras ketan itu menghasilkan gula sendiri. Dan kenapa kok manis? Ada yang tahu? Brem kok bisa manis sekali? Ya diubah, tapi kenapa kok jadi manis sekali? Kita belum ukur Brix-nya ya. Itu juga nanti bisa masuk fermentasi di sini Bu. Saya kemarin iseng bikin, ada yang tahu kenapa kok brem bisa manis sekali? Karena dalam pembikinannya nanti dia diambil ekstraknya dari fermentasi itu, diambil airnya, ampasnya nggak bisa. Pikir ampasnya dipakai, ampasnya ternyata enggak untuk mungkin keperluan lain. Ekstraknya itu kemudian harus dikonsentratkan. Jadi digodok sampai mencapai viskositas tertentu dan kekentalan tertentu. Aku bilang, oh lah gini, dikentalkan gulanya naik kan? Nah itu kemungkinan bisa mungkin bisa 15 Brix sampai 20 Brix mungkin loh, saya belum hitung sih. Karena saya turunkan volumenya mungkin hampir tinggal kurang dari setengah, sepertiga mungkin. Nah setelah itu harus di blend di mixer. Kalau di industri lain pun juga gitu, di mixer sehingga terjadi aerasi yang cukup tinggi dan meningkatkan viskositas. Lah itu kemudian baru dicetak. Lah makanya saya kemudian itu kalau rakyat itu simpel sekali, tapi kok nggak ada kontaminasi dan cukup aman. Ternyata kan di dalam brem itu kemungkinan pH rendah, gula tinggi, dan mungkin ada alkohol menurut saya. Ya kan ada alkohol pasti. Jadi dikeringkan di luar itu PP ya nggak apa-apa. Nah ini artinya apa? Saya cuma pengen ngomong ini loh, sebenarnya ini kan nggak tahu teknologinya dari Indonesia atau dari China. Kan beberapa dari China dulu waktu kayak tahu itu kan dari China. Dari siapapun lah, tapi ini sudah menjadi warisan budaya Indonesia yang menurut saya kelihatannya simpel, brem itu dimakan. Tapi saya baru baca ini teknologinya lumayan. Secara teknologi
dimakan lumayan sekali. Ya jadi bayangkan dan mau diakui atau tidak, sebenarnya ide saya itu malah saya hentikan, tidak saya sampai keringkan. Itu bisa diminum jadi minuman. Bayangkan, brem tape itu satu komponen, satu produk pangan yang berasal dari nabati. Tapi Bapak Ibu cobalah beli tape yang singkong itu di blender, nanti kan rasanya kayak yogurt. Bayangkan, itu satu teknologi yang luar biasa. Bahannya nabati, bisa jadi kayak teksturnya, rasanya, baunya kayak produk dari hewani. Nah, kekayaan ini mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di laboratorium fermentasi di Uncatur menjadi sebuah produk yang luar biasa sekali. Dan menurut saya tugas kita sebagai lembaga pendidikan, sebagai dosen itu hanya membuka pikiran kok. Produk-produknya tidak harus spesifik apa, tapi membuka wawasan, membuka pikiran dari mahasiswa dan dari dosen itu sendiri, betapa banyaknya, betapa kayanya Indonesia kita ini yang bisa dikembangkan jadi macam-macam, ya kan? Tempe ini mungkin satu saat akan berkembang meskipun prinsipnya sama, tapi bisa dikembangkan jadi hal yang ya lebih lah menurut saya. Jadi ini menurut saya mengapa universitas mungkin selainnya harus ada lab-lab lainnya yang nantinya memang bisa sebagai ajang latihan untuk mempraktekkan keilmuannya dan mengembangkan produk-produknya, mahasiswanya nanti yang menyambut. Tapi mahasiswanya itu harus dapat oh ternyata enggak gitu loh. Kadang orang kan meremehkan, lah itu cuma berapa, itu cuma tape, itu cuma apa. Padahal ide-ide produk yang mungkin sekarang jadi luar biasa, misalnya kayak kopi. Itu dulu ya sederhana sekali kok. Kalau kita ingat waktu saya kecil, kalau beli kopi itu bapak naik sepeda di belakangnya ada gilingan kopi ya. Sederhana itu, tapi sekarang jadi sangat. Sangrainya dulu ya memang pakai wajan kok, ya kan? Bukan, ya kan? Tambah jagung supaya berat. Dan itulah artinya kekayaan kita banyak sekali ini di tangan bapak ibu, di tangan mahasiswa. Bagaimana ini bisa dikembangkan? Itu, dan saya berharap titik balik di 2025 ini mahasiswanya berapa tuh? 100 lebih ya, tepuk tangan dulu. Nanti yang baru ya, baru ya. Nanti dari 100, 200, nanti hampir ribuan ya, saya harapkan. Dan ini nanti, tapi ya bukan itu juga. Yang penting kemarin saya juga, kebetulan saya juga di sekolah Karangturi Pak, dari TK sampai SMA ini kan universitasnya. Saya bilang sebenarnya fungsi sekolah sekarang kadang terjebak ya kayak universitas negeri ya, cari mahasiswa sebanyak-banyaknya. Padahal tujuan dari sekolah lembaga itu bukan kuantitas, tapi bagaimana transformasi terjadi, cara pikir, attitude, kemudian juga logika berpikirnya bisa diubah. Kalau enggak ya percuma sebanyak-banyaknya, tapi nanti enggak jadi apa-apa ya, sayang sekali. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Uncatur. Nanti Prof Haryanto bisik-bisik, nanti maju sebentar ya Prof. Jenenge kok kurang seru ya, nak mungkin. Nanti diusulkan nanti Prof jelaskan ya Prof. Nah, ya nanti Prof yang jelaskan usulannya namanya apa. Ya terima kasih sekali lagi, selamat dan selamat. Sudah datang, ini jauh-jauh dari Jogja loh. Iya tadi dengar MC-nya ngomong Uncatur kok rasanya kurang enak didengar. Kemudian juga kalau apa ya, kalau mau buat logo, mau buat apa kan jadi susah gitu karena terlalu panjang. Tadi Pak Haryanto bilang gimana kalau diganti UK saja. Sebutannya aja. Nanti bisa dikaji ya, karena itu akan membuat lebih mudah disebut, lebih mudah diingat dan lebih enak untuk segala sesuatunya. Keren. Keren. Ya, saya rasa itu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tamu, juga mengucapkan selamat kepada Civitas Academica dari UK. Ya, atas DS-nya yang ke-8 dan sungguh
membahagiakan, membanggakan karena di grup Bulusi selalu mengupdate bahwa jumlah mahasiswanya semakin bertambah ya, karena mau tidak mau jumlah mahasiswa semakin banyak itu membuat belajar mengajarnya menjadi lebih baik juga gitu ya. Kalau di kelas terlalu sedikit kan juga tidak akan bisa berkembang dengan baik. Jadi mudah-mudahan ke depan UK ini akan menjadi akan menjadi semakin maju, semakin berkembang ya, karena kemarin juga sempat ragu-ragu mau dilanjutkan atau tidak, tapi berkat kegigihan dari Bu Rektor dan tentunya didukung oleh yang lainnya, maka ini menunjukkan perkembangan yang baik, tidak hanya dari jumlah mahasiswa tetapi juga dari prestasi mahasiswa dan dosennya. Jadi sudah meraih beberapa hibah ya dari luar. Nah itu sebetulnya kalau untuk akreditasi juga menjadi poin penting gitu ya, hibah yang dari luar. Banyak penelitian, banyak pengabdian masyarakat, tetapi kalau dananya dari internal itu poinnya kurang gitu ya. Yang mendapat poin besar adalah kalau berhasil meraih dana dari luar, dan ini sudah mulai dicapai. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan ke depan menjadi semakin mantap. Terima kasih. Dan semangatnya untuk kami semua. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang dari Pemkot Semarang, Bapak Bagus Irawan selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Kota Semarang. Selanjutnya kami langsung persilahkan Bapak Bagus Irawan untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bagus Irawan. Kebetulan di sini kami mewakili pemerintah Kota Semarang. Di sini kami mewakili Buan Kota. Sebenarnya beliau menginfo kepada kami karena beliau ada acara kebetulan, jadi di kantor kami. Mungkin kami perkenalkan diri. Kami dari Brida Kota Semarang dulu, Brida itu Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi memang ini sangat-sangat bertepatan sekali kenapa mungkin kami yang mengikuti acara ini. Jadi terkait dengan di acara ada peresmian laboratorium fermentasi gitu. Di sini kami Brida sangat menyambut baik dengan adanya laboratorium fermentasi ini, khususnya mungkin tempe gitu yang sedang booming di Kartur. UK, sekarang UK, itu lebih singkat ya, lebih kecil. Pak Interlin yayasan di Pak, kita kemarin ketemu di Pecinan Pak ya. Jadi Semawis mau dihidupkan lagi, kalau saya tahu ini nanti dari produk-produk yang dihasilkan dari laboratorium ini bisa mengolah tempe jadi apa, kan produk-produk bisa dipakai di Semawis. Ya ini pemerintah Kota Semarang juga berkomitmen juga kemarin dengan Pak Heru menghidupkan kembali Semawis. Ya, nanti mungkin produk-produk lokal yang bisa dikembangkan, salah satunya untuk tempe mungkin itu kan diolah bisa bernilai gizi lebih tinggi, lebih varietas lebih banyak, nah itu mungkin bisa dikembangkan. Kalau kami dari Brida, kami buka peluang untuk kolaborasi dengan universitas-universitas yang ada di Kota Semarang, mungkin nanti dengan UK kita bisa juga ada OU, ya kita juga bisa. Banyak penelitian yang sudah dilakukan Bu. Dan juga kita mau ada kegiatan-kegiatan lomba kompetisi seperti Renova ya. Mungkin ada yang Renova sudah ya. Ada ya, sudah ya. Ada yang juara juga, sudah ya. Juara satu loh, biasa. Mungkin saya belum sayang gitu. Terus ini kan ada lagi nih, sudah dibuka lagi, udah daftar lagi belum? Sudah ya. Ayo sudah. Semoga juara lagi Bu. Udah. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan sedikit dari kami. Sekali lagi
lagi kami ucapkan selamat Bu Rektor, Bapak Arya Bali, Bapak Yayasan. Semoga kedepannya kita bisa menjalin kolaborasi yang lebih baik untuk membangun ekosistem riset dan inovasi di Kota Semarang ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya yang luar biasa dari Bapak Bagus Irawan selaku delegasi dari pemerintah Kota Semarang. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan menuju ke lokasi peresmian. Namun sebelum menuju lokasi peresmian, izinkan saya menyampaikan buah pantun. Berhubung ini temanya adalah tempe, jadi ya saya akan berpantun soal tempe. Ibu Rektor makan tempe goreng di siang hari sambil minum es marimas di depan rumah sendiri. 8 tahun sudah Unikartur berdiri, kini hadir lab fermentasi buah karya Tekpan Karangturi. Masih ada satu lagi, masih tempe juga. Tempe Karangturi rasanya nikmat, dihasilkan dari riset yang hebat. Semoga lab ini jadi tempat bermanfaat, melahirkan inovasi untuk rakyat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya yang kita nanti-nantikan, yaitu peresmian Laboratorium Teknologi Fermentasi. Kami mohon untuk seluruh tamu undangan, mari kita bersama-sama menuju lab teknologi fermentasi. Akan saya pandu. Mari kita bersama-sama. Lokasinya ada di gedung belakang.
backlight. Penting. Gini lumayan mas. Sama ya. Sini aja, untuk sini mas. Lihat saya. Bapak Isya dengan Najio, Bapak Ansar dan Najio untuk dapat melakukan pemotongan kita. Monggo Bapak Ibu. Amin. Ya. Saya pembinanya, Pak. Selanjutnya penandatanganan prasasti peresmian oleh Bapak Harsono Ega Najwa selaku Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi. Aku. Ya. Ini ya. Ini lah. Baik, selanjutnya akan dilakukan pemotongan tumpeng tempe oleh Ibu Rektor diberikan kepada Bapak Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi. Dipersilakan. Bapak Ibu ini Ambil ya, Pak. Ambil. Nah. tempe. Tetapi dari tempe semoga dengan Itu tempe semua itu. semuanya tempe. Masa? Ya, semua tempe. Tempe semua. PKB. Bikinnya kapan Bu? 2 hari lalu Pak. Yang ini adalah tempe merah, yaitu diberi anak. Ada proses pembuatan tempe ya, jadi tetap sehat. Kemudian yang lainnya ini adalah tempe jasin. Tempe jasin. Warnanya saya lihat yang semua berapa juga. Tempenya itu punya kok. Warnanya beda. Protein semua itu. Semoga sukses semuanya ya. Atur. UK Pak, UK. Serta seluruh jajaran pengurus pembina maupun pengawas Yayasan Pendidikan Nasional Karangturi, kami persilakan untuk dapat foto bersama. Yang ada sambal itu apa? Ini ya tempe Pak. Tempe. Sambal goreng. Tempe sambal goreng. Kalau ini pasti tempe. Ini kok iso tempe padet apa? Ya dipadet ya Pak. Oh dipadet ke, oh dikukus dipadet ke. Kukus. Kayak timbul ya, kan Pak bagus nih. Oh iya dipadet. Kok ono ayam ini? Dari Yusek Ya. sama Pak Untung. Sudah jauh-jauh dari Pontianak. Ya, Pak. Nyicipi.
Goyang itu. Sama Pak Dadi. Bukan Dedi loh Pak Dadi. Jadi apa? Orangnya ya Pak ya. Ya Pak ya. Tempe. Terima kasih. Pak Ibnu. Ini boleh diambil loh. Boleh. Boleh ini. Itu apa Ini ini? apa? Ini ya tempe. Nah ini di dalamnya itu apa kacang hijau. Oh ya, boleh ya Bu ya. Lilin. Oh iya. Waduh dimakan sih. Dimakan sih, dicebul sih. Enak. Kayak kue kue. Ya di dia dulu. Di dia selesai. Pak Ibnu. Ini Pak Pak Untung. Untung. Nah, yang tamu aja Bu. Kalau saya kan tuan rumah. Sendiri Bu. Aku sudah tahu apa yang aku mau. Pak dari jauh-jauh ya Pak. Dari mana Pak? Pontianak. Jauh banget. Bulusi itu ditiup cewek. Bulusi. Kasih Pak. Kita menyanyikan lagu itu ya, ulang tahun ya. Iya. Happy birthday ya. Tapi bersih dulu, selamat ulang tahun. Dulu lilinnya. Nah, sini juga orang dalam. Nanti ngambil sendiri. Sudah saya wakili satu. Oke, nyanyi. Perlu nyanyi atau langsung tiup? Nyanyi Tiup dong. lilinnya. Ya. Iya Bu. Coba sih. Semangat ulang tahun ya. Ya, suara MC. Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya mari kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun bersama-sama. Jamrut. Jamrut. Versi Jamrut. Hari ini. Selamat ulang tahun. Bisa nggak nyanyi Jamrut ulang tahun? Bisa. Oh, pakai anu. Yes. Bagus. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan rungkur. Namun sebelum rungkur akan ada pemberian kenang-kenangan dari program studi teknologi pangan dari kepada para tamu VIP dan juga yayasan. Dipersilakan kepada tim dari teknologi pangan untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan. Ambil. Nah, ini apa ya? Ini tempe Bu. Tempe enak. Titip sih ya, nanti kita bawa. Tangan kami nanti malam. Angkat dua. Ini sekarang boleh toh, ini aja. Ini siapa boleh? Ini apa? Oh.
yang tahu Pak. Tanya kenapa itu seperti pegangan aku tidak tahu. Jadi Pak tanggal berapa ini ada pemberdayaan wanita? Di Pontianak. Nanti maaf lah. Oh iya. Bapak Ibu, selain berfoto nanti kalau mau bantuan coba buat video ya. Nanti saya akan teriak. Universitas Nasional Bangkuri, Bapak Ibu jawab. Educate, empower, elevate. Coba kita latihan dulu ya Bapak Ibu. Universitas Nasional Bangkuri, educate, empower, elevate. Agak merapat. Mas yang belakang di tengah aja Mas. Agak Geratin sebelah kiri, geratin sebelah kiri. Ya sebelah kiri kosong. Kosong. Ya. Kanan kanan. Oh, kiri kita. Ya kiri. Ya Bu, ya. Oke, sip. Atau 2, 3. Bentar. Tahan dulu 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Yuk, boleh ya. Mbak MC di. Ya. Oke. Sekarang kita akan membuat video bersama. Sudah siap? Sudah. Selalu siap. 1, 2, 3. Universitas Nasional Bangkuri Semarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan untuk dapat mencicipi Tunggu. Ayo ulangi sekali lagi, ada satu lagi yang harus dilakukan. Namanya laboratorium apa? Laboratorium Teknologi Fermentasi Universitas Nasional Laboratorium Fermentasi Universitas Karangturi UK. Kalian bedanya tempe. Oke. Laboratorium Fermentasi Universitas Laboratorium Fermentasi Universitas Karangturi. Ternyata kalau foto kalau bilang kan berarti cheese. Kalau tempe berarti tempe.
Ini apa nih? Alat apa? Oh, koliform gitu ya. Oh, ada spektro juga ya. Spektro tuh untuk kulit-kulit ya. Saya nggak bukan. Bisa. Proximat kan ya? Ya, Proximat. Ya. Kayak Ya. Ini satu rasa atau banyak rasa? Oh ya. Ya, mengangkat UMKM. Saya inginnya adalah bahwa promosi yang ada di UMKM ketika nanti bisa
juga memproduksi makanan dari tank tersebut kemudian mengajukan. Ya, jadi visi misinya adalah kalau sama ini adalah untuk mahasiswa bagaimana kewirausahaan apa ya menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Nanti kalau ada minimal di Kota Semarang apa berjuang mana mahasiswa ini sampai nanti ada hasil dan sampai nanti dapat minimal izin yang dibuat walaupun nanti mahasiswa tidak mau kita misalnya dipaksakan akhirnya daya jualnya sudah yang penting tidak mudah putus berpindah ke lab pangan dan gizi yang berlokasi di sebelah. Mari. Kalau fakultas sains dan teknologi. Kalau yang sebelah ada yang maksimal kalau itu berarti personalnya tapi itu masih bisa sih itu manual analog dia harus ganti-ganti saya mau ini ganti gitu Ini bukan diminum, Ya, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berpindah ke lab pengelolaan dan seksualis yang berlokasi di sebelah lab pangan dan gizi.
sama ya, ini organoleptik ya. Dan ada kertas merah Bu. Oh, ini yang Ya. Nah, di sini slide untuk kita nanti taruh promosi. jadi saya tadi basic ya. Bikin kayak atau pengumumannya. Jadi alamatnya di sini. Oh, ada ini. Oh iya, untuk itu ya. Ada itu ya, yang mau. Iya. Mungkin Ungatur sebagai bagian dari kayak jadi jangan cuma tempe goreng kamu ada kok. Iya benar kan kuncinya adalah booking nggak makin mahal, waktu untuk menyiapkan juga singkat gitu. Karena kan dapur dikejar waktu dulu dan enak jadi enak, masaknya gampang, nggak mahal, nah, itu maunya banyak. Kayaknya rem yang ini tuh Bu, yang rem-remnya kan ada itu yang bisa Dan sensori di sini. Nah ini aku sih coba. Kelihatan Pak. Karena ini ya kita di industri pangan sebenarnya tahapan yang lebih penting daripada QC. Sensori dengan manusia sebelum dikeluarkan produknya. Karena menurut saya yang paling pas ya manusia yang tes. Kamu mau pakai pH meter, mau pakai Drix, mau pakai spektrofotometer, itu kan parameter fisik. Tapi parameter manusia itu sensori. Dan kalau di tes umum bisa jadi panelis ahli, bayarannya mahal. Panelis ahli itu dia bisa jadi manis, asam, racun, dan kompleksitas. Satu buah stroberi itu 600 komponen kimianya Pak, aromanya. Itu tapi tadi kalau pakai gas kromatografi kan yang muncul kan hanya yang tertentu saja. Tapi hidup manusia itu bisa deteksi mana yang penting. Di gas kromatografi mungkin yang muncul kecil ya, nggak penting. Tapi tertentu manusia itu menentukan. Makanya kalau suhu tembakau itu masih pakai orang ya? Iya, ya kan? Pakai mesin mulai, tapi nggak bisa manusia belum bisa digantikan. Pak Ibu itu. Oh ya, Pak Habil atau Pak Tapi kalau lihat orang cantik atau enggak kan harus manusia Pak. Tapi nggak beli juga. Jadi saya nggak ada Bapak Ahmad tuh. Kalau ada Bapak Ahmad tuh, tambah jauh. Nanti juga mau dari Pak Ibu bisa kerjasama dengan kalau mau praktek bisa loh. Namanya ini Pak. Iya, setting sini daripada mojok situ. Terkait yang media itu. Gara-gara ada karpet. Segen nginjek. Yang apa dapur gizi. Makanan sama nah itu kan mereka 3.000 porsi kan per hari dan mereka berkewajiban Ditarik ke sini Mbak. nanti yang mereka ada dulu tempe. Orangnya kalau bisa dan di fotonya bagus. Supaya bisa diabadikan. Jadi kemarin dibikin lah Ah, Sekaligus foto bersama ya Bapak Ibu di lab pengelolaan pangan dan sini. saya asik ngobrol. jadi langsung bukan kalau ini sudah targetin gitu kan nanti dia langsung masuk dia olah Segen di sini. ya mungkin di Semarang sudah banyak kan bisa dilatih
Bagimu negeri. Bagimu negeri itu menerima 3.000. Untuk apa? Oh, di sana. Iya, berarti sebagai SPG ya. Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi. Jadi nggak mau disebut dapur. Sebenarnya kalau mau jumlah sekolah menyediakannya harusnya tuh standar kalau tray itu harus teknologinya seperti catering service di pesawat, harus Pak. Kalau enggak pasti kemungkinan basinya tinggi. Jadi dia harus masuk freezer dulu, mau disajikan panasi lagi. Itu sudah teruji kok, di pesawat mau apa kan nggak ada kasus. Jadi kalau dengan teknologi biasa memang agak susah kalau juga kayak Pak, kan kasus kartunan. Iya. Bukan karena di dapurnya. Iya. Tapi di handling. Makanya kalau mau aman, sebenarnya per sekolah itu punya dapur. Paling betul ya itu. Iya, di dapurnya itu. Iya. Nggak mungkin kok. Karena Di sini panas tuh. Panas di sini nggak mungkin kok. Iya. Jadi masakan buruk. Loh, tapi kalau dia itu risiko loh, kalau kan geli-gelingan dibungkus ya, itu risiko sekali. Kecuali dia punya freezer, di freeze dulu jalan. Jadi setelah logistiknya itu memang harus seperti makanan pesawat Pak. Jadi bisa disiapkan hari sebelumnya ya, kalau gitu kan? Hari sebelumnya disiapkan, disimpan. Cuman tak punya microwave. Pak Sam. Selamat datang Mas Samuel. Direktur sekolah. Direktur sekolah Karang Kuning. Bapak Ibu masih lengkap, Jek. Kami persilahkan untuk foto bersama di sini, Bapak Ibu. Tempe lagi, oke. Tempe sambil meringis gitu ya, Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan untuk foto bersama. Oh, bisa membuat es krim. Oh, aku cuma kalau di sini kan jangan terlalu ketinggian. kalau terutama untuk rasa tekstur kalau yang satu warnanya lebih tua, siapa kan lebih subjektif. Jadi masih bisa rasa, bau, tekstur bisa semua. Nah, paling ini ada melatih, ada yang melatih, ada yang bisa, ada yang panel instalasi, ada yang tidak. Awam nggak apa-apa, tapi yang terlatih itu dia betul-betul untuk deteksi awal. Misalnya kita mau ganti formula, coba apa ini hanya misalnya sekarang kakao dan kopi yang mahal, coba diganti bahan lain bisa dideteksi nggak bisa. Ya. Ya, oke. Baik, mari kita foto bersama dulu. Karena sebentar lagi akan ada kelompok ibu PKK dari Kelurahan Jogja dan Bupati Garut. Mari kami persilakan Bapak Ibu untuk foto bersama. Ini ada lensanya Mas. Warnanya enggak, mundur ya. Mundur ya. Di belakang itu aja lah. Di belakang itu lebih bagus kok. Aduh. Oh, di samping. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting lambangnya enggak ketutupan. Oh, yang penting. Oh, berarti di samping kanan dan kiri. Iya. Tetap. Ini adalah kelompok ibu PKK dari Enggak muat. Mbak pepetin aja, enggak apa-apa Mbak. Warna lucu Mbak. Jogja dan pelatih baru. Kami silakan. Mbak pepetin aja enggak apa-apa. Nutupin enggak apa-apa. Enggak, masuk aja. Bulusi tengah, bulusi. Ya ibu-ibu di depan dulu. Ini dulu aja. Sebentar ya, ibu-ibu sebentar. Par. Aduh. Warnanya enggak. Mas mundur lagi nih. Mas duduk ya Mas. Udah cukup. Oke. Mas hati-hati. Ngomong apa? Oh iya, Cukup dulu Mas. tempe ya. Dalam hitungan 3 ya Bapak Ibu. Semua teriak tempe. Tempe istimewa. Biar imbang. Ya, inovasi tempe. Nah, kita bahas di Oh, Istimewa. Oh ya, ini foto dulu. Oh iya.
Ulangi Mbak, ulangi. Kamu bilang inovasi tempe. Tempe, salah tempe ya. Ya, kamu bilang inovasi tempe ya. Berarti ada yang video, ada yang foto deh. Oke. Ya. Sini aja. Nggak terlihat di sini. Tidak kelihatan.